mendengarkan nasihat Injil untuk minggu pagi hari ini yang diambil dari Matius 24 ayatnya yang keempat dan ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Demikianlah naskah minggu ini. Mari kita sambut dengan pujian bila melihat bintang Tuhan. Sehingga kami tidak tersesat oleh tipu daya dunia, dan akhirnya Engkau memberikan kata-kata pada kami. Terpujilah Bapa, kami naikkan dalam nama-Mu Yesus Kristus. Amin. Kita tahu bahwa kami dalam
Marilah kita terus berpegang pada kemampuan sebab Ia yang menjanjikannya setia. Kita sambut baru dengan menaikkan pujian Bapa dan Putra. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita meminta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah yang hidup, yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami puji dan kami sembah serta kami dalam kehidupan kami hari lepas. Kami bersyukur dan terima kasih anugerah-Mu yang senantiasa menyertakan dalam perjalanan kehidupan kami hari lepas. Terbukti bahwa pada sampai saat ini kami masih ada dalam keadaan sehat, sukacita, dan bisa mengambil bagian dalam kehidupan hari ini. Bapa yang baik, saat kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus membaharui hati dan pikiran supaya firman-Mu lalu tapi menjadi firman yang bertumbuh, yang menjadikan hidup kami semakin hari serupa dengan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia. Pembacaan firman Tuhan kita pada minggu akad pertama pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasalnya yang 13 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-30. Injil Matius 13 ayat 24 sampai ayat 30, demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain bagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang mengakukan budi yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya mengaburkan budi lalat di antara gandum itu lalu pergi. Gandum itu tumbuh dan mulai bergulir, nampak jugalah dalam itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang-lalang itu dan ikatlah berbekas-bekas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam bungkung. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya di dalam hidupnya. Maranatha.
Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Jemaat? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Sehat semuanya? Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak terasa minggu ini kita sudah memasuki Advent yang pertama di tahun 2020. Pertanda bahwa Natal sudah dekat. Kita akan merayakan Minggu Advent selama 4 minggu berturut-turut. Dalam masa Advent ini kita sebagai umat percaya diwajibkan untuk menyiapkan diri guna menyambut kedatangan pesta Natal dan memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, serta mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini dalam Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-30. Ini merupakan perumpamaan yang Tuhan bentangkan atau Tuhan ajarkan kepada para murid-muridnya yang saat itu bersama-sama dengan Dia. Ajaran mengenai perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Di dalamnya kita bisa melihat ada makna eskatologis di dalamnya mengenai akhir zaman yang diajarkan Tuhan kepada murid-murid. Di dalam setiap pengajaran Tuhan Yesus, Dia banyak sekali menggunakan perumpamaan-perumpamaan supaya setiap orang yang mendengarkan akan pengajarannya bisa mengerti dan memahami makna kerajaan Allah melalui pemberitaan yang Yesus sampaikan atau yang Yesus ajarkan. Dan di dalam setiap pengajaran atau perumpamaan yang Yesus sampaikan, di dalamnya mengandung tentang hal kerajaan surga. Di dalam mengandung pengajaran-pengajaran yang jika dimengerti dengan baik, maka para pendengarnya akan memahami makna kerajaan Allah yang Yesus beritakan kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita pada hari ini, kesiapan menyambut kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan merupakan janji yang telah dibuatkan sejak dahulu kala. Kedatangannya yang pertama kali telah dibuatkan para nabi dan telah tergenapi 2000 tahun yang lalu melalui kelahiran Yesus Kristus di kandang domba. Dan pada saat ini, pada masa sekarang, kita sedang menanti janji kedatangan Yesus yang kedua kali. Yohanes 14 ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini merupakan janji yang Yesus sampaikan atau yang Yesus nyatakan kepada murid-muridnya, bukan saja kepada murid-muridnya pada waktu itu, tetapi kepada setiap kita umat percaya bahwa Dia akan pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita, tetapi Dia akan datang kembali untuk menjemput kita dan membawa kita untuk bersama-sama dengan Dia di mana tempat Dia berada. Ini merupakan janji yang sangat luar biasa. Yesus berjanji bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita, tetapi Dia akan kembali untuk menjemput kita. Dan saya secara pribadi meyakini akan janji yang Tuhan sampaikan ini, bahwa Dia akan datang untuk kedua kalinya. Pertanyaannya yang sering terjadi, lalu kapan waktu itu akan terjadi? Saya kurang tahu apakah di dalam setiap kehidupan doa kita, apakah kita berdoa untuk Yesus cepat-cepat datang kembali, atau sebaliknya, kita tidak pernah memikirkannya atau tidak pernah mengharapkan itu terjadi. Karena Bapak Ibu sejujurnya sebagai manusia, kalau melihat situasi bangsa kita yang corona baru kurang lebih 8 bulan, baru awal-awal terjadi, terlihat sekali ya, banyak orang yang sebenarnya takut mati. Benar tidak Bapak Ibu? Benar, takut mati. Mendengar corona aja terjadi waktu melanda bangsa kita, semua orang memiliki ketakutan di dalam dirinya untuk menghadapi situasi ini. Apalagi situasi tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya percaya tidak pernah terpikirkan di dalam setiap doa kita untuk menyampaikan bahwa Tuhan cepat datang. Saya merindukan Engkau cepat datang dan membawa saya pergi bersama dengan Engkau di dalam tempat atau di dalam
kerajaan surga. Saya yakin semua orang percaya, mungkin kami juga sebagai pendeta tidak pernah memikirkan hal itu atau tidak pernah mendoakan itu cepat terjadi, karena situasi yang baru 8 bulan saja sudah terlihat kita semua sangat takut, bahkan takut mati menghadapi pandemi ini, apalagi menyiapkan hati untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, oleh sebab itu pada tema kita pada pagi hari ini kita diminta untuk menyiapkan hati kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kalau kita diminta untuk menyiapkan hati kita, artinya bahwa Tuhan meminta kita untuk memang betul-betul menjaga kehidupan kita supaya ketika Dia datang kembali ke dunia ini, Dia dapati kita tidak bercacat dan tidak tercela. Kita diminta untuk berjaga-jaga dan menjaga kehidupan kita supaya ketika Dia datang dan Dia memisahkan lalang dan gandum, kita tidak berada di dalam posisi sebagai lalang, tetapi kita berada dalam posisi sebagai gandum, dan kita mendapat bagian atau mendapat tempat bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk berjaga-jaga dan melakukan segala aktivitas yang bisa kita lakukan di dunia ini. Lalu bagaimana jika pagi hari ini kita diminta untuk menyiapkan hati? Sejauh mana kesiapan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, oleh sebab itu perlu kita mengambil sikap dan tindakan di dalam kehidupan kita untuk siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nas pembimbing kita pada pagi hari ini berkata, waspadalah supaya kamu tidak disesatkan. Pertama, kita harus waspada terhadap segala bentuk pengajaran yang ada di dunia ini. Bapak Ibu, dunia semakin canggih ya, banyak pengajaran yang bisa kita dengar, bukan cuma khotbah di ibadah minggu, tapi dari YouTube dan lain sebagainya bisa kita dengarkan tentang pengajaran-pengajaran. Namun kita diminta untuk waspada supaya banyak pengajaran yang terjadi tidak menyesatkan kita, tidak membuat kita lupa tentang pengajaran yang sesungguhnya tentang hari Tuhan itu. Saya lupa beberapa tahun yang lalu ya Bapak Ibu, kalau berbicara tentang akhir zaman atau kedatangan Tuhan, pernah ada satu pendeta yang menyuruh jemaatnya untuk menjual hartanya dan lain sebagainya, karena Tuhan sudah akan datang kalau nggak salah di tahun 2012 kalau nggak salah ya. Jadi mereka menjualnya, tetapi hari Tuhan tidak datang-datang ya Bapak Ibu. Nah itu kita harus berhati-hati. Jangan sampai karena pendeta berkhotbah bahwa menyiapkan hati untuk menyambut kedatangan Tuhan, lalu kita pulang, kita jual semua harta milik kita, rumah kita dan lain sebagainya. Permulaan penderitaan bermula, kita sudah menderita terlebih dahulu karena salah menanggapi pengajaran yang sebenarnya. Dikatakan bahwa hari Tuhan itu kita tidak tahu kapan akan datang, hanya Bapa yang mengetahuinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu marilah kita berhati-hati terhadap segala bentuk pengajaran supaya kita tidak disesatkan. Yang kedua, bahwa kita teguh berpegang kepada pengakuan tentang pengharapan kita di dalam menuju hidup baru kita pada hari ini. Kita tetap teguh berpegang pada iman kita kepada Yesus Kristus. Kita tidak goyah, tetapi kita tetap mencari Dia dan mengasihi Dia di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan bahwa teguh berpegang kepada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Dia yang berjanji atau Dia yang menjanjikannya setia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang ditulis oleh Alkitab, kita harus meyakini itu bahwa ketika Tuhan berjanji, Dia setia terhadap janjinya, bahwa Dia akan menggenapi apa yang Dia janjikan. Oleh sebab itu, ketika Tuhan setia terhadap janjinya, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, umat percaya yang telah diselamatkan, kita pun setia terhadap apa yang telah kita komitmenkan di hadapan Tuhan. Jika kita berjanji untuk setia terhadap firman
firman Tuhan, terhadap setiap perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan, marilah kita pegang janji itu untuk setia. Dan ketika Tuhan datang kembali, Dia mendapati kita setia di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali juga banyak hal yang bisa kita lihat atau kita teladani dari Alkitab. Firman Tuhan juga di dalam Matius 25 tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh, itu pun mengajarkan atau memberikan teladan bagi kita. Kelima gadis bijaksana itu mengajarkan kita agar memiliki kesiapan hati dalam menyongsong mempelai Kristus. Mereka bukan saja menyiapkan pelita mereka dengan minyak yang ada, tetapi mereka menyiapkan persediaan yang lebih. Itu menandakan bahwa hati mereka begitu siap untuk menyongsong kedatangan mempelai laki-laki yaitu Kristus sendiri. Dalam hal ini kita juga harus belajar untuk berjaga-jaga di dalam kehidupan kita, untuk tidak membiarkan pelita kita padam seperti 5 gadis yang bodoh, tetapi kita terus mengisi kehidupan kita dengan firman Tuhan, sehingga kita tetap bersemangat, tetap berantusias untuk mencari dan mengasihi Kristus di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Perumpamaan mengenai gandum dan lalat pada bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, ketika Yesus datang kembali, Dia akan bisa melihat beda antara lalat dan gandum, yaitu dari buahnya. Kalau melihat lalat dan juga gandum, keduanya hampir mirip dan sama. Lalu apa yang bisa membedakannya? Yang bisa membedakannya adalah buah dari kedua tanaman itu sendiri. Gandum akan menghasilkan buah yang berguna bagi sesama dan juga bagi petani, tetapi lalat hanya menyusahkan si petani. Anak-anak Tuhan pun demikian. Ketika Tuhan datang kembali, apa yang akan Dia lihat dari kehidupan kita, yaitu buah yang kita hasilkan di dalam perjalanan kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan tidak akan melihat kita bagaimana kamu sama dengan yang itu dan yang itu, tetapi Dia akan melihat buah apa yang kita hasilkan di dalam perjalanan kehidupan kita. Apakah buah-buah kebaikan atau sebaliknya buah-buah kejahatan yang kita tampilkan di dalam perjalanan kehidupan kita hari lepas hari. Sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita menjadikan hidup kita tidak sama seperti orang-orang yang tidak percaya, tetapi ketika kita hidup berdampingan dengan mereka, kita menjadi anak-anak Tuhan yang menampilkan buah-buah yang memuliakan Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kita, banyak orang yang bisa melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Mereka percaya dan mereka juga menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tetaplah setia dan tetaplah menjadi orang-orang yang waspada, teguh berpegang terhadap firman Tuhan dan pengajaran yang benar, sehingga kita tidak salah mengambil langkah, kita tidak salah melangkah untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Ketika Dia datang kembali untuk membawa kita bersama dengan Dia dalam kerajaannya, kita ada di dalam posisi sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan pilih untuk bersama dengan Dia. Selamat memasuki minggu Advent yang pertama. Mari kita siapkan hati dan koreksi kembali hidup kita, menata kembali kehidupan kita untuk siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejenak kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Joyful, Damai dan Era Ora et Labora. Shalom. Shalom. Bapak Ibu, sengaja saya menyapa hari ini. Paduan suara Joyful adalah bagian dari Hope Citra Gereja.
tidak pernah lepas sudah 7 tahun. Sejak dibuka kebaktian bulan Juni, kami sudah nyanyi di sini. Kenapa? Karena ada rasa yang mungkin berbeda ketika kita berbaktian lewat viral, lewat media online, lewat Zoom dan lain sebagainya. Jadi kami selalu rutin kita harus nyanyi. Hari Jumat saya dapat video tentang kejadian di sini. Ibu-ibu bapak-bapak sudah tahu. Kalimatnya sangat menyentuh kami. Dia bilang gini dalam video waktu kebaktian pelepasan dari para korban oleh para keselamatan. Dia tulis begini, the family lost their members. The terrorists lost their humanity. Do we lost our voice? Keluarga boleh kehilangan anggota keluarganya. Teroris boleh kehilangan rasa kemanusiaan. Akankah kita kehilangan suara kita? Ini suara kami untuk Tuhan, memuji Tuhan, memberkati kita mudah-mudahan dengan segala isinya. Doakan kami, setiap latihan kami terus menjaga total, tetap sehat, tetap memuji Tuhan bersama-sama dengan jemaat sini. Amin.
Ibu jemaat, saya undang untuk berdiri. Marilah kita mempersatukan diri dengan gereja segala abad dan tempat, dengan bersama-sama mengakui iman kita di hadapan Tuhan, dengan pengakuan iman rasmi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, dan dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Bapa, yang menderita di bawah pengampunan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dari kuburan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari dalam kematian, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Kristus, gereja yang kudus bersama, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup yang kekal. Marilah kita menaikkan doa-doa permohonan kita di dalam doa syafaat yang akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan dan kami berterima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan berikan kami kesempatan untuk belajar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Bapa melalui firman
firman yang kami dengarkan. Firman itu bertumbuh dan kami menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Bapa yang baik, pada pagi hari ini di hadirat-Mu kami datang memohon dan akan menaikkan setiap doa-doa kami di hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan untuk mendengarkan setiap doa permohonan yang kami sampaikan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat POK Citra Grand dan secara khusus untuk jemaat yang sedang dalam keadaan lemah tubuh. Kami berdoa untuk Opa Oswari, kami berdoa untuk Opa Marta, Ibu Esther Siregar, Ibu Suratina, Bapak Mamai Hasibuan, Opung Boru Yesi, Ibu Tianggu Boru Manurung, Ibu Tiani Boru Manurung, Opung Deril Boru, Bapak Joni Mandali. Kami berdoa untuk hamba-hamba umat Tuhan yang sedang dalam keadaan lemah tubuh karena sakit penyakit. Kami berdoa supaya Tuhan menolong mereka, menjamah mereka, dan juga memulihkan mereka dari sakit penyakit yang sedang mereka rasakan saat ini. Dan berdoa untuk mereka yang dalam masa pemulihan, kami juga percaya Tuhan beserta dengan mereka, memberikan semangat dan sukacita bagi mereka untuk bisa melewati masa sulit, melewati masa-masa di mana mereka akan kembali sehat. Terima kasih Bapak juga untuk Opa-oma yang dalam masa tua mereka, Tuhan ada bersama dengan mereka, menguatkan iman percaya mereka, menganugerahkan sukacita yang berlimpah bagi mereka, sehingga di dalam masa tua mereka tetap menjalani kehidupan mereka dengan berharap penuh kepada Tuhan yang adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk semua kaum lansia Gereja POK Citra Grand. Tuhan menolong mereka di dalam masa tua mereka. Tuhan anugerahkan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Tuhan pelihara mereka senantiasa. Jika ada di antara mereka yang bersedih hati, biarlah Tuhan yang menghibur mereka, memulihkan mereka semangat yang tinggi untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan di dalam masa tua mereka. Demikian juga kami berdoa untuk saudara Caroline dan Kesia dan juga Sophie, supaya Tuhan tetap memberikan mereka kesehatan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Juga untuk Ibu Fitria Leni Asih Maniburu, istri dari Penatua Daud Harpau, dan Ibu Neli Irma Nainggolan dalam masa kehamilan, kiranya Tuhan memberkati kedua hamba-Mu ini, pelihara mereka senantiasa bersama dengan janin yang sementara mereka kandung, kiranya Tuhan anugerahkan kesehatan yang berlimpah. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk kaum marginal dan orang-orang yang tersingkirkan, kiranya Tuhan memberkati mereka. Dan juga untuk jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu ini, kami berdoa untuk anak Bapak Kendra, untuk Bapak Dali, untuk Ibu Tria, Ana Sinamora, untuk anak Kesia Eka Pramewati, Ibu Ida Wati Wirasno, Ibu Magdalena Chandra Dewi, anak Mikaela Simbolon, anak Marcelo Simbolon, Bapak Hendra Tambariji, dan Bapak Thomas Syarifudin Subuh. Kiranya Engkau memberkati mereka, usia yang akan ditambahkan bagi mereka. Kiranya Tuhan menolong supaya mereka bersukacita di usia yang baru, bahkan di dalam usia yang baru mereka pun semakin hari hidup mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan jemaat POK Citra Grand yang sedang menghadapi ulangan. Kiranya Tuhan menolong mereka, memberikan hikmat dan pengetahuan yang daripada-Mu, sehingga mereka bisa mengikuti ulangan dengan baik. Juga untuk anak-anak yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan menolong mereka supaya mereka dapat bisa mendapatkan pekerjaan dan juga mereka bisa menjalani kehidupan mereka dalam menjalani pekerjaan yang sedang mereka cari. Kiranya Tuhan menolong supaya mereka dapat mendapatkannya. Terima kasih Bapak yang baik. Bangsa dan negara ini juga kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Wakil Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan, kiranya Tuhan menolong mereka, memberikan hidup
hikmat dan juga kebijaksanaan bagi mereka untuk dapat memimpin bangsa ini dengan baik. Dan untuk tim penanganan pandemi COVID-19, secara khusus kami berdoa supaya Tuhan menolong mereka dan memberikan kesehatan bagi mereka dalam menangani pandemi ini. Keadaan bangsa Indonesia di tengah pandemi COVID-19 juga kami berdoa supaya Tuhan memulihkan bangsa kami dari pandemi ini, supaya setiap kami bisa kembali melakukan aktivitas kami dengan normal. Kami percaya Tuhan beserta dengan para medis, para dokter, dan juga mereka yang Tuhan percayakan untuk menangani vaksin pandemi COVID-19 ini. Tuhan beserta dengan mereka dan menolong mereka. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk situasi saat ini yang sedang terjadi di Palu. Kami berdoa untuk kerusuhan yang terjadi ini, kiranya Tuhan menolong akan saudara-saudara seiman kami yang sedang ada dalam duka cita. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan bagi mereka, menguatkan iman mereka untuk tetap percaya kepada Kristus dan mereka bisa melewati situasi yang sedang terjadi saat ini. Kami berdoa untuk oknum-oknum yang melakukan ini. Kami percaya bahwa Engkau Allah memiliki seluruh kehidupan umat manusia. Engkau Allah yang berkuasa untuk merubah hati setiap orang untuk kembali menjadi hati yang bisa melihat bahwa sesama ciptaan Tuhan berharga di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk seluruh para pelayan gereja Pop Citra Grand Gembala, majelis admin, auditor, postol, dan juga guru-guru sekolah minggu dan guru-guru remaja. Kiranya Engkau memberkati pelayanan mereka di gereja ini Tuhan. Biarlah setiap kami bersatu hati untuk membawa gereja Pop Citra Grand, para jemaatnya semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Program kerja gereja Pop Citra Grand untuk tahun 2020 yang akan berakhir dan tahun 2021 yang sedang disusun. Tuhan menolong supaya semuanya dapat terjalankan dengan baik, walaupun kami harus menjalankannya di tengah-tengah situasi bangsa kami yang belum berada dalam kondisi normal. Terima kasih Bapak yang baik, kami menaikkan setiap syafaat kami ini ke hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa telinga Tuhan senantiasa mendengarkan setiap permohonan anak Tuhan yang berharap penuh kepada Engkau. Terpujilah Engkau ya Bapa, kiranya Engkau sempurnakan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah memanjatkan kami berdoa demikian. Bapa kami Yesus, Tuhan yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menyampaikan persembahan kita, mohon perhatian untuk hal-hal sebagai berikut. Jemaat di gereja dapat mengumumkan persembahan kepada persembahan di depan. Bagi jemaat di rumah, persembahan dapat dikumpulkan dalam amplop yang nanti diserahkan ke gereja. Persembahan juga dapat disampaikan dan sangat disarankan melalui transport ke gereja atau menggunakan e-aja, OVO, GoPay, dan Dana dengan tata cara yang telah tertera dalam undang terdepan. Amplop persembahan Natal untuk mendukung kegiatan persiapan dan perayaan Natal 2020 mulai minggu ini sampai dengan tanggal 25 Desember 2020 disediakan amplop persembahan Natal bagi jemaat di gereja. Bagi jemaat di rumah dapat menyampaikan melalui transfer ke rekening operasional gereja dengan parkir juga yang ditransfer dengan angka 25. Terima kasih atas partisipasi dan dukungan jemaat. Jemaat yang mengasihi Tuhan, Tuhan sudah menyertai kita dengan kasih setia-Nya.
Marilah kita bersyukur dengan melambangkan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Mari kita sambut dengan menyanyikan Hidup Ilmuwan Mazmur 50 bait 1, hidup kita yang benar. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu, oleh karena kasih karunia, penyertaan dan kebenaranmu, kami boleh memasuki masa akhir. Masa penantian kedatanganmu. Saat ini kami datang kepadamu, membawa persembahan proporsi berpadu, di mana yang tulus agar dapat digunakan untuk pelayanan kasih bagi jemaatmu dalam mempersiapkan diri menyambut kedatanganmu yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih. Warta jemaat. Mohon perhatian jemaat untuk beberapa warta sebagai berikut. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Mariana Nampilai Tuhan Tuhan, pelayan iman kami ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga serta tugas
dan pelayanan yang dilakukan. Terima kasih kami sampaikan juga kepada majelis yang bertugas, pemusik, pemandu nyanyian, Ibu Bisko Mandali yang telah meramai rumah tua serta petugas multimedia dan tim IT. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Presiden. Rencana kegiatan perayaan Natal. Sehubungan dengan kita masih dalam masa pandemi, kegiatan Natal tahun ini akan dilaksanakan secara sederhana dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Rangkaian kegiatan Natal dilaksanakan sebagai berikut. Perayaan Natal sekolah minggu secara online akan dilaksanakan pada hari tanggal 1 tanggal 12 Desember 2020 dengan acara performance ASN live dari rumah masing-masing, performance anak pantiasuhan YK Kalpani live, berbagi kasih Natal anak sekolah minggu untuk anak pantiasuhan YK Kalpani. Untuk perayaan Natal remaja online akan dilaksanakan pada hari tanggal 1 Desember tahun 2020. Kegiatan sosial Natal pada umum malam Natal 24 Desember 2020 dan Natal 25 Desember 2020 juga kegiatan akan dilakukan lebih lanjut. Amplop persembahan Natal. Untuk mendukung kegiatan persiapan dan perayaan Natal 2020 mulai tanggal 29 Desember 2020 minggu ini sampai dengan 25 Desember 2020 akan disediakan amplop persembahan Natal bagi jemaat di gereja. Bagi jemaat di rumah dapat menyampaikan melalui transfer kepada masing-masing gereja dengan mewakili jumlah yang ditransfer dengan angka 25 setiap menggunakan angka yang ditransfer. Terima kasih atas partisipasi dan dukungan jemaat. Agenda ibadah selama sepekan dan waspadanya dapat dilihat dalam rumah waspada jemaat. Demikian kepada jemaat, terima kasih atas perhatian jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diundang berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri persekutuan kita hari ini. Pulanglah dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan dan persiapkanlah diri untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nama Yesus termulia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Tuhan yang dikasih Tuhan Yesus, ibadah itu sangat besar, Tuhan akan besar dari sekarang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.